Halo, saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Di daratan, kita memiliki robot canggih yang mampu memotong kabel bom dengan presisi ahli bedah. Namun, mengapa di dasar laut mengirim robot penjinak bom seharga miliaran rupiah justru menjadi cara tercepat untuk meledakkan diri sendiri? Mengapa kecerdasan buatan dan robotika modern mendadak tidak berkutik menghadapi bongkahan besi berkarat di dasar samudera? Menjadi kru kapal penyapu ranjau adalah pekerjaan dengan tingkat stres tertinggi di angkatan laut manapun, dan inilah alasannya. Teknologi militer bawah air memiliki aturan fisika yang sangat berbeda yang membuat teknologi darat paling canggih sekalipun menjadi sama sekali tidak berguna. Kita akan membedah anatomi ranjau laut dan melihat mengapa pendekatan konvensional selalu berakhir dengan kegagalan fatal. Pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa tidak pakai robot saja? Bukankah kita sudah bisa mengirim wahana penjelajah ke planet Mars? Di video ini, kita tidak hanya akan membahas ranjau laut, tetapi juga rantai efek domino dalam perang asimetris, mulai dari satelit militer, pangkalan bawah tanah vulkanik, hingga mengapa pabrik kimia bisa memicu kelaparan. Mari kita mulai dari dasar lautan yang gelap dan mematikan. Lingkungan laut dalam adalah musuh pertama yang sangat mematikan. Tekanan air di dasar laut mampu meremukkan mobil baja utuh seolah-olah hanya sebuah kaleng soda kosong. Mengapa tidak pakai robot biasa? Karena robot bawah air atau yang sering disebut ROV harus memiliki pelindung logam yang sangat tebal agar komponen elektroniknya tidak hancur lebur oleh tekanan air yang luar biasa ekstrim tersebut. Namun, justru disinilah ironi dan masalah utamanya mulai muncul ke permukaan. Cangkang pelindung logam yang tebal pada robot tersebut adalah pemicu utama bencana. Ranjau laut modern tidak lagi menggunakan pemicu sentuh mekanis kuno seperti pada era Perang Dunia. Logam berat pada tubuh robot menjadi target yang sangat mencolok bagi sistem pertahanan ranjau yang bersembunyi di dalam kegelapan dasar laut. Ranjau laut modern kini dilengkapi dengan perangkat yang disebut sensor pengaruh magnetik. Sistem ini bekerja dengan cara yang sangat brilian sekaligus mematikan. Mereka secara diam-diam memantau anomali pada medan magnet bumi di sekitarnya. Begitu ada massa logam besar, seperti robot penjinak bom yang mendekat, ranjau akan langsung mendeteksinya dari jarak jauh tanpa perlu ada kontak fisik sama sekali. Lalu muncul pertanyaan logis, mengapa tidak membuat robot dari bahan plastik atau serat karbon saja untuk menghindari sensor magnetik? Jawabannya terletak pada anatomi penggerak robot itu sendiri. Sebuah robot bawah air membutuhkan motor penggerak baling-baling, gulungan kabel tembaga, dan baterai berkapasitas besar untuk melawan arus laut yang kuat. Semua komponen ini menghasilkan satu hal yang sangat fatal. Komponen-komponen elektronik tersebut secara alami menghasilkan medan elektromagnetik yang sangat kuat saat beroperasi. Meskipun cangkang robot terbuat dari plastik murni, motor yang berputar di dalamnya akan memancarkan sinyal elektromagnetik yang menembus air. Ranjau laut akan membaca sinyal ini sebagai tanda bahaya dan langsung meledakkan dirinya sendiri sebelum lengan robot bahkan bisa menyentuh badan ranjau. Masalah berikutnya adalah visibilitas. Mengapa tidak menggunakan kamera resolusi tinggi dari jarak jauh? Dasar laut bukanlah kolam renang yang jernih. Lingkungan ini seringkali dipenuhi oleh lapisan lumpur tebal dan partikel tersuspensi. Gerakan baling-baling robot saat berusaha mendekati ranjau akan mengaduk lumpur di dasar laut tersebut, membuat visibilitas air turun drastis menjadi nol absolut dalam sekejap. Dalam kondisi lumpur pekat, robot menjadi buta sepenuhnya. Kamera tercanggih pun tidak bisa menembus badai lumpur tersebut. Lalu, mengapa tidak menggunakan sonar aktif untuk memetakan ranjau dalam kegelapan? Sonar aktif bekerja dengan memancarkan gelombang suara yang kuat ke sekeliling. Namun, menggunakan sonar aktif di dekat ranjau laut modern adalah sebuah kesalahan taktis yang sangat amat mematikan. Menggunakan sonar justru akan memicu jenis sensor kedua pada ranjau, yaitu sensor akustik. Ranjau modern dirancang dengan mikrofon bawah air yang sangat peka. Mereka diprogram untuk meledak saat mendengar suara spesifik, seperti putaran baling-baling kapal atau ping dari sonar aktif. Jadi, robot yang buta karena lumpur dan mencoba menggunakan sonar justru memanggil kematiannya sendiri melalui gelombang suara. Di era sibermodern saat ini mungkin kamu bertanya, mengapa tidak meretas atau menghack sistem komputer ranjau tersebut dari jarak jauh? Kita bisa meretas drone, satelit, dan bahkan infrastruktur kota. Mengapa tidak mengirim sinyal nirkabel untuk mematikan pemicu ranjau?
Jawabannya sangat sederhana namun membuat frustrasi para insinyur militer karena ranjau laut pada dasarnya sangatlah bodoh secara digital. Mekanisme internal ranjau laut murni bersifat analog dan menggunakan sirkuit listrik tertutup yang sangat sederhana. Tidak ada koneksi Wi-Fi, tidak ada modul Bluetooth, dan pastinya tidak ada port USB yang bisa dicolok oleh robot penyelam. Kamu tidak bisa meretas sebuah bom analog yang hanya mengandalkan saklar fisik dan relay magnetik. Ketiadaan teknologi digital justru menjadi perisai terkuat bagi ranjau ini. Karena tidak bisa dihack, tidak bisa didekati tanpa memicu sensor magnetik, dan tidak bisa dilihat tanpa memicu sensor suara, robot penjinak bom bawah air secara praktis menjadi tidak berguna. Inilah momen ketegangan terbesar dalam perang laut. Ketika teknologi paling canggih yang kita miliki justru menjadi senjata makan tuan, di mana motor canggih robot memancarkan sinyal yang mengaktifkan pemicu ledakan ranjau. Jika robot gagal total, mengapa tidak diledakkan saja dari jauh? Itulah sebenarnya taktik utama yang dilakukan oleh kapal penyapu ranjau atau minesweeper. Karena logam sangat berbahaya, kapal penyapu ranjau secara khusus dibuat dari bahan kayu atau fiberglass murni agar sama sekali tidak memicu sensor magnetik. Mereka berlayar perlahan di daerah berbahaya dengan lambung yang secara magnetis sangat transparan. Kapal kayu ini kemudian menarik sebuah kabel panjang di belakangnya. Alat di ujung kabel tersebut sengaja memancarkan sinyal medan magnet dan suara baling-baling palsu yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk menipu ranjau laut agar mengira ada kapal perang besar yang lewat, sehingga ranjau meledak jauh di belakang kapal kayu tersebut. Ini adalah permainan kucing-kucingan yang paling berbahaya di angkatan laut. Ranjau laut yang hanya seharga beberapa ribu dolar terbukti mampu menahan laju armada kapal induk yang bernilai miliaran dolar. Ketidakmampuan robot canggih untuk menjinakkannya membuktikan satu prinsip penting dalam taktik asimetris. Dalam peperangan, teknologi yang paling sederhana dan analog seringkali adalah yang paling sulit dikalahkan oleh sistem digital super canggih. Kesederhanaan adalah senjata mematikan. Berbicara tentang ranjau laut dan perang asimetris, mari kita alihkan pandangan ke Timur Tengah. Mengapa negara-negara seperti Iran yang sering melepaskan ranjau laut di perairan strategis seperti Selat Hormuz pada akhirnya tidak bisa menarik kembali ranjau mereka sendiri setelah konflik mereda? Mengapa tidak dipasang sistem penarikan otomatis atau remote control pembatalan pada ranjau-ranjau tersebut? Alasan pertamanya kembali pada prinsip kesederhanaan analog tadi. Memasang sistem komunikasi nirkabel untuk memanggil pulang ranjau berarti memasukkan komponen digital yang rentan diretas oleh musuh. Untuk menjaga agar ranjau tetap kebal dari peretasan peperangan elektronik Amerika Serikat, ranjau tersebut harus tetap bodoh. Akibatnya, pembuatnya sendiri pun kehilangan kendali begitu ranjau dijatuhkan ke air. Selain itu, mengapa tidak mencatat koordinat jatuhnya ranjau dan mengambilnya secara manual nanti? Ini terdengar logis di darat, namun laut memiliki arus bawah air yang sangat dinamis. Ranjau tambat yang diikat ke dasar laut dengan rantai seringkali mengalami korosi parah akibat air garam. Rantai tersebut putus dan ranjau mulai melayang bebas terbawa arus laut ke lokasi yang sama sekali tidak diketahui. Ranjau yang melayang bebas ini menjadi ancaman mengerikan bahkan bagi kapal perang Iran sendiri. Tanpa sistem identifikasi teman atau musuh, IFF, yang biasanya ada di rudal canggih, ranjau analog akan menghancurkan kapal apapun yang menyentuh atau memicu sensor magnetiknya. Inilah sebabnya mengapa menebar ranjau laut sering dianggap sebagai taktik bumi hangus yang merugikan kedua belah pihak secara permanen. Mengapa tidak menggunakan mekanisme penghancur diri otomatis setelah baterai habis? Beberapa ranjau modern memang memilikinya. Namun ranjau murah yang diproduksi massal seringkali mengabaikan fitur ini demi menekan biaya produksi. Akibatnya, ranjau-ranjau ini akan terus aktif dan menjadi bom waktu yang mengapung di lautan selama berpuluh-puluh tahun, mengancam jalur pelayaran sipil global tanpa pandang bulu. Kondisi ini memaksa kapal selam militer beroperasi dalam mode buta yang sangat menegangkan. Jika sebuah kapal selam mencoba menyelinap masuk ke wilayah yang dipenuhi ranjau tak bertuan ini, mereka tidak bisa menggunakan sonar aktif untuk melihat jalan karena akan memicu ranjau akustik. Mereka harus bergantung pada navigasi pasif, meraba-raba dalam kegelapan lautan yang dipenuhi oleh jebakan maut yang mengintai. Lautan terbukti menjadi zona kematian yang tidak dapat diprediksi dan dipenuhi ranjau yang tak bisa ditarik kembali. Militer mencari tempat persembunyian lain. Mengapa tidak memindahkan pangkalan militer jauh ke bawah tanah?
Dan untuk melindunginya dari bom penembus bunker musuh, mengapa tidak membangun FAO, Daengem atau benteng bawah tanah di dalam kawasan pegunungan vulkanik yang memiliki struktur batuan sangat keras? Secara teori, ide ini sangat brilian. Batuan beku vulkanik seperti basal dan granit memiliki tingkat kepadatan dan kekerasan yang jauh melebihi beton militer terbaik sekalipun. Pegunungan vulkanik menawarkan perisai alami yang mampu menahan hantaman langsung dari rudal balistik atau bom penghancur bunker paling mematikan. Namun, tantangan geologi teknis yang harus dihadapi sangatlah ekstrem. Mengapa tidak menggali lebih dalam saja? Masalah pertama adalah gradien panas bumi. Di kawasan vulkanik, suhu batuan meningkat secara drastis semakin dalam kita menggali. Pada kedalaman tertentu, suhu dinding terowongan bisa mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Peralatan elektronik militer yang sensitif, amunisi, dan bahan bakar rudal tidak bisa disimpan di dalam oven batu raksasa yang menyala secara alami ini. Untuk mendinginkan benteng bawah tanah vulkanik ini, dibutuhkan sistem pendingin udara atau HVAC berskala raksasa. Namun, mengapa tidak memasang AC besar saja? Sistem pendingin raksasa ini membutuhkan suplai listrik yang luar biasa besar dan saluran ventilasi udara ke permukaan. Saluran ventilasi inilah yang menjadi titik lemah fatal, karena musuh dapat melacak emisi panasnya dari satelit dan menjatuhkan bom tepat ke dalam lubang udara. Tantangan geologi kedua adalah gas beracun. Pegunungan vulkanik, meskipun berstatus tidur, secara konstan melepaskan gas mematikan melalui celah-celah batuan mikro. Gas seperti hidrogen sulfida dan sulfur dioksida tidak berwarna namun sangat korosif dan beracun. Mengapa tidak ditutup rapat saja dindingnya? Karena pergerakan tektonik mikro yang terus-menerus terjadi di area vulkanik akan meretakkan lapisan pelindung sementasi apapun. Aktivitas seismik ini adalah musuh utama struktur benteng. Gempa vulkanik berskala kecil terjadi hampir setiap hari. Getaran konstan ini secara perlahan melemahkan integritas struktural penyangga terowongan. Jika terjadi letusan kecil atau pergeseran magma di bawahnya, seluruh pangkalan militer bawah tanah yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah bisa runtuh dan mengubur semua peralatan militer di dalamnya hidup-hidup. Selain itu, mengapa tidak memikirkan logistiknya? Membangun pangkalan di wilayah pegunungan yang terjal berarti jalur suplai logistik darat sangat terbatas dan mudah diserang. Mengangkut rudal balistik berukuran raksasa melalui jalan pegunungan yang sempit dan berliku adalah mimpi buruk logistik. Musuh tidak perlu menghancurkan bentengnya. Mereka cukup menghancurkan satu jembatan akses utama untuk membuat pangkalan itu terisolasi total. Masalah geologi lainnya adalah aliran air tanah hidrotermal. Menggali jauh ke dalam gunung berapi berisiko menembus akuifer atau kantung air tanah yang sangat panas dan bertekanan tinggi. Jika mesin bor tanpa sengaja menembus lapisan ini, air mendidih bertekanan tinggi akan membanjiri terowongan dalam hitungan menit. Mengontrol intrusi air panas ini membutuhkan sistem pompa industri yang memakan ruang dan energi sangat besar. Meskipun batuan vulkanik keras, mereka seringkali mengandung mineral besi atau magnetit. Ini menciptakan masalah interferensi elektromagnetik. Mengapa tidak memasang antena komunikasi di dalam gunung? Mineral besi dalam batuan akan memblokir semua sinyal radio yang keluar dan masuk. Pangkalan militer ini pada dasarnya menjadi sangkar Faraday alami raksasa, membuat komunikasi dengan dunia luar sangat sulit tanpa kabel serat optik yang rentan. Lalu, mengapa tidak menggunakan bahan peledak konvensional untuk mempercepat penggalian terowongan di batu yang sangat keras itu? Menggunakan dinamit dalam jumlah besar di struktur vulkanik yang tidak stabil berisiko, memicu rekahan yang tidak terkendali yang bisa berujung pada keruntuhan massal. Insinyur harus menggunakan mesin bor khusus yang sangat lambat dan mahal, membuat proses konstruksi bisa memakan waktu puluhan tahun. Jadi, meskipun gunung berapi menawarkan perlindungan fisik yang tak tertembus dari atas, tantangan geologi seperti panas ekstrem, gas beracun, gempa mikro, dan kesulitan logistik membuatnya menjadi proyek rekayasa yang nyaris mustahil. Itulah mengapa militer seringkali lebih memilih membangun bunker di dataran kapur atau granit yang stabil secara tektonik, meskipun tidak sekeras batuan vulkanik, namun jauh lebih aman dari amarah alam. Meskipun militer berhasil bersembunyi di dalam benteng bawah tanah terdalam sekalipun, pergerakan logistik mereka di permukaan tetap tidak bisa bersembunyi dari mata di langit. Di teater perang modern seperti Timur Tengah, pengintaian udara menjadi kunci utama.
Namun, mengapa negara-negara besar kini tidak lagi mengandalkan satu jenis sistem satelit saja? Mengapa mereka memadukan berbagai jenis satelit yang berbeda tujuan? Mari kita bandingkan dua konstelasi satelit raksasa Tiongkok, Jilin 1 dan Beidou. Mengapa tidak cukup menggunakan Beidou saja? Bukankah Beidou adalah sistem navigasi presisi tinggi pesaing GPS Amerika? Beidou memang memberikan koordinat lokasi yang sangat akurat, yang krusial untuk memandu rudal jarak jauh. Namun, Beidou adalah satelit navigasi yang memancarkan sinyal radio. Ia ibarat sebuah kompas digital, bukan sebuah mata yang melihat. Disinilah satelit Jilin 1 masuk ke arena pertempuran. Jilin 1 adalah konstelasi satelit observasi bumi optik beresolusi super tinggi. Jika Beidou adalah kompasnya, maka Jilin 1 adalah matanya. Jilin 1 mampu merekam video definisi tinggi dari luar angkasa secara real-time, melacak pergerakan jet tempur yang sedang lepas landas di pangkalan Timur Tengah atau melihat konvoi truk logistik yang keluar dari pangkalan bawah tanah. Lalu, mengapa akurasi navigasi saja tidak cukup dalam perang modern? Mengapa tidak mengirim rudal hanya berdasarkan titik koordinat GPS atau Beidou yang sudah diketahui? Jawabannya adalah karena target militer modern selalu bergerak secara dinamis. Sebuah peluncur rudal musuh bisa berpindah lokasi dalam hitungan menit setelah menembak. Koordinat yang akurat 10 menit yang lalu menjadi sama sekali tidak berguna sekarang. Selain itu, ada ancaman peperangan elektronik atau electronic warfare. Di Timur Tengah, pengacak sinyal navigasi atau GPS jammer sangat umum digunakan. Mengapa tidak meningkatkan daya sinyal satelitnya saja? Karena mengacak sinyal radio jauh lebih mudah dan murah daripada melawannya dari luar angkasa sejauh ribuan kilometer. Saat sinyal navigasi Beidou atau GPS diacak oleh musuh, rudal canggih akan kehilangan arah dan meleset jauh. Inilah mengapa integrasi antara satelit optik seperti Jilin 1 dan satelit navigasi seperti Beidou menjadi sangat mematikan. Mengapa tidak memadukan keduanya? Jika sinyal radio diacak, gambar visual dari Jilin 1 dapat digunakan sebagai referensi navigasi optik cadangan. Rudal modern kini dilengkapi kamera yang mencocokkan lanskap daratan yang dilihatnya dengan peta visual yang dikirim oleh satelit Jilin 1 mengabaikan pengacak sinyal sepenuhnya. Keunggulan utama Jilin 1 lainnya adalah tingkat kunjungan ulang atau revisit rate yang sangat tinggi. Mengapa tidak menggunakan satu satelit raksasa saja? Konstelasi Jilin 1 terdiri dari lebih dari 100 satelit kecil yang mengorbit bumi. Ini berarti mereka dapat memotret lokasi yang sama di Timur Tengah setiap beberapa menit sekali, memberikan pembaruan intelijen yang nyaris seketika. Tidak ada pergerakan pasukan yang bisa disembunyikan. Dengan ribuan jam rekaman video dan foto yang dihasilkan setiap hari, mengapa tidak menganalisisnya secara manual? Mata manusia akan kelelahan memproses data sebesar itu. Sistem Jilin 1 menggunakan kecerdasan buatan super canggih untuk secara otomatis mendeteksi siluet pesawat tempur, kapal induk atau peluncur rudal dari gambar satelit dalam hitungan detik. AI ini langsung mengirimkan koordinat target tersebut ke sistem navigasi Beidou. Namun teknologi optik canggih ini juga memiliki kelemahan alami. Mengapa tidak menggunakan kamera ini setiap saat? Karena satelit optik seperti Jilin 1 tidak bisa melihat menembus awan tebal atau badai pasir yang sering terjadi di Timur Tengah. Kamera optik mengandalkan cahaya tampak sehingga saat cuaca buruk satelit ini menjadi buta. Ini memaksa militer untuk menggunakan satelit radar SAR yang bisa menembus awan sebagai pelengkap. Sinergi antara presisi navigasi dan pengintaian visual real-time inilah yang mendefinisikan peperangan modern berteknologi tinggi. Keakuratan satelit Jilin 1 dan Beidou memungkinkan serangan bedah yang sangat presisi, meminimalisir kerusakan kolateral. Namun, ini juga berarti infrastruktur logistik musuh kini menjadi target utama. Dan salah satu urat nadi terpenting dalam logistik militer adalah pasokan bahan bakar minyak bumi. Satelit-satelit ini memantau pergerakan mesin perang yang sangat rakus akan bahan bakar cair. Mengapa tidak menggunakan bahan bakar mentah begitu saja? Minyak mentah yang dipompa dari perut bumi tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam tangki jet tempur atau tank militer. Salah satu pengotor utama yang harus dihilangkan dengan biaya sangat mahal adalah belerang atau sulfur. Mengapa keberadaan sulfur dalam minyak bumi menjadi masalah yang sangat fatal? Alasan pertama adalah korosi ekstrem.
Mengapa tidak membiarkan sedikit sulfur tersisa di bahan bakar? Saat bahan bakar yang mengandung sulfur dibakar di dalam ruang bakar mesin, sulfur akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas sulfur dioksida. Ketika gas ini bercampur dengan uap air hasil pembakaran, ia akan membentuk asam sulfat murni. Asam ini akan memakan dan menghancurkan komponen logam vital di dalam mesin jet dan diesel militer dengan sangat cepat. Masalah kedua adalah keracunan katalis. Mesin modern dan kilang penyulingan sangat bergantung pada konverter katalitik yang terbuat dari logam mulia seperti platinum untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Mengapa tidak mengganti katalisnya saja? Karena sulfur secara kimiawi mengikat dirinya pada permukaan logam mulia tersebut secara permanen menonaktifkan fungsi katalis. Ini disebut sebagai keracunan katalis dan menggantinya sangatlah mahal. Selain merusak mesin perang dari dalam, emisi sulfur dioksida dalam skala besar akan terlepas ke atmosfer. Mengapa tidak membiarkannya menguap saja? Di udara, gas ini bereaksi dengan awan dan menciptakan hujan asam skala besar. Hujan asam ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur logam di pangkalan militer, tetapi juga mematikan lahan pertanian dan mencemari sumber air bersih yang sangat langka di wilayah konflik seperti Timur Tengah. Oleh karena itu, sulfur harus disingkirkan dari minyak mentah melalui proses yang disebut desulfurisasi hidro. Mengapa tidak disaring biasa saja? Proses ini tidak bisa dilakukan dengan saringan fisik. Ia membutuhkan fasilitas kilang raksasa yang menggunakan gas hidrogen bertekanan tinggi dan suhu ekstrem untuk memutus ikatan kimia sulfur dari molekul karbon. Proses ini memakan energi yang luar biasa besar dan menjadi leher botol produksi bahan bakar. Karena proses desulfurisasi ini sangat rumit dan mahal, fasilitas kilang minyak yang mampu memproduksi bahan bakar rendah sulfur menjadi target strategis bernilai tinggi dalam perang. Mengapa tidak menyebarkan fasilitas ini ke tempat terpencil? Karena kilang-kilang ini membutuhkan infrastruktur pendukung yang masif. Jika musuh menghancurkan fasilitas desulfurisasi ini, seluruh armada udara dan darat akan lumpuh karena ketiadaan bahan bakar bersih yang aman. Namun, jutaan ton sulfur yang berhasil dipisahkan dari minyak bumi tidak dibuang begitu saja. Mengapa tidak dikubur ke dalam tanah? Belerang murni hasil ekstraksi ini sebenarnya adalah komoditas industri yang sangat berharga. Ia didinginkan menjadi balok-balok kuning raksasa dan dikirim ke pabrik-pabrik kimia. Sulfur adalah bahan baku utama pembuatan asam sulfat yang merupakan tulang punggung berbagai industri berat dan pertambangan modern. Proses pengolahan sulfur ini seringkali terintegrasi erat dengan kompleks pabrik kimia raksasa yang saling terhubung. Dan hal ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang sangat mengerikan mengenai efek domino dalam perang modern. Mengapa serangan militer darat atau udara terhadap sebuah pabrik kimia di wilayah Timur Tengah bisa memicu krisis pangan dan kelaparan massal di benua lain yang berjarak ribuan kilometer jauhnya? Untuk memahami hubungan ini, kita harus melihat apa yang sebenarnya diproduksi oleh pabrik kimia tersebut. Timur Tengah bukan hanya penghasil minyak, tetapi juga salah satu produsen pupuk kimia terbesar di dunia. Mengapa tidak menggunakan pupuk organik saja? Pertanian skala industri global yang memberi makan miliaran manusia tidak bisa bertahan hanya dengan pupuk kompos. Mereka sangat bergantung pada pupuk sintetis seperti urea dan amonia. Pembuatan amonia bergantung pada proses industri monumental yang disebut proses Haber-Bosch. Mengapa tidak membuatnya di mana saja? Proses ini membutuhkan gas alam dalam jumlah raksasa sebagai sumber gas hidrogen dan energi masif untuk memanaskan nitrogen dari udara. Karena Timur Tengah memiliki cadangan gas alam yang melimpah dan murah, pabrik kimia amonia raksasa berpusat di kawasan ini menjadikannya jantung suplai pupuk dunia. Ketika sebuah rudal atau drone bunuh diri menghantam kompleks pabrik kimia atau fasilitas pemrosesan gas alam di Timur Tengah, rantai pasokan global langsung terputus. Mengapa tidak membangun pabrik baru dengan cepat? Membangun fasilitas amonia bertekanan tinggi membutuhkan waktu bertahun-tahun dan teknologi metalurgi khusus. Kehilangan satu pabrik raksasa saja akan menyebabkan pasokan pupuk urea di pasar global anjlok seketika. Saat pasokan pupuk anjlok, hukum ekonomi dasar mengambil alih. Harga pupuk kimia di pasar internasional akan meroket tajam tak terkendali. Mengapa tidak memberikan subsidi saja? Bagi negara berkembang di Afrika atau Asia, harga pupuk yang naik 300% membuat para petani miskin tidak mampu lagi membelinya. Mereka terpaksa menanam gandum atau padi tanpa menggunakan pupuk sama sekali yang berujung pada bencana agrikultur.
Tanpa asupan nitrogen yang cukup dari pupuk amonia, hasil panen gandum, jagung, dan beras akan runtuh hingga setengahnya. Mengapa tidak mengimpor makanan saja? Ketika semua negara mengalami gagal panen parsial akibat kekurangan pupuk, negara pengekspor makanan akan melarang ekspor untuk mengamankan stok dalam negeri mereka. Ini memicu krisis kelangkaan pangan global yang nyata, di mana rak-rak supermarket di benua lain menjadi kosong melompong. Inilah efek kupu-kupu atau butterfly effect yang mengerikan dalam peperangan modern yang saling terhubung. Sebuah keputusan taktis untuk melumpuhkan pabrik kimia musuh di padang pasir Timur Tengah secara langsung mencabut roti dari meja makan keluarga di negara berkembang. Mengapa tidak melarang serangan ke fasilitas sipil? Meskipun dilarang, dalam perang total yang putus asa, infrastruktur ekonomi yang vital selalu menjadi target abu-abu yang menggiurkan. Dari kedalaman lautan yang dipenuhi ranjau analog yang tidak bisa diretas oleh robot, hingga benteng pegunungan vulkanik yang menahan bom namun mengancam dengan gas beracun. Dari satelit Jilin 1 dan Beidou yang memandu rudal menembus pengacak sinyal, hingga masalah belerang dalam minyak bumi yang menjadi leher botol logistik. Dan akhirnya, pabrik kimia yang kehancurannya memicu kelaparan global. Semua ini membuktikan satu hal mutlak. Pertanyaan mengapa tidak selalu memiliki jawaban yang berakar pada hukum fisika, keterbatasan geologi, dan kompleksitas kimia yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh teknologi digital. Sistem persenjataan modern mungkin terlihat seperti fiksi ilmiah, namun mereka tetap terikat pada realitas material dunia nyata. Kegagalan robot bawah air menghadapi ranjau berkarat adalah pengingat bahwa teknologi paling canggih tidak selalu menjadi pemenang. Mari kita gali lebih dalam lagi mengenai ranjau laut, karena ini adalah contoh paling sempurna dari keterbatasan teknologi canggih. Mengapa tidak menciptakan robot penjinak bom yang bergerak dengan daya apung hidrolik murni tanpa motor listrik sama sekali? Secara teoritis, memompa air masuk dan keluar untuk bergerak tidak membutuhkan medan magnet besar. Namun, sistem hidrolik bawah air ini bergerak sangat lambat dan tidak memiliki tenaga yang cukup. Robot bertenaga hidrolik murni tidak akan mampu melawan arus bawah laut pesisir yang sangat kuat, tempat di mana ranjau biasanya disebar untuk memblokir pelabuhan. Robot ini akan tersapu arus sebelum bisa mendekati sasarannya. Mengapa tidak diberi jangkar? Menurunkan jangkar akan mengaduk lumpur dasar laut, memicu sensor akustik ranjau yang mendengarkan suara gesekan logam di bebatuan. Setiap solusi selalu melahirkan masalah baru yang mematikan. Bahkan, ada jenis ranjau yang lebih eksotis yang menggunakan sensor kimia. Mengapa tidak menyelam diam-diam saja? Beberapa ranjau canggih dirancang untuk mendeteksi perubahan jejak bahan kimia di air, seperti seng atau tembaga yang terlarut perlahan dari lambung kapal atau robot penyelam. Begitu konsentrasi ion logam anomali ini terdeteksi oleh sensor kimia ranjau, proses hitung mundur ledakan pun dimulai tanpa suara sama sekali. Lalu, mengapa tidak menembakkan torpedo saja ke arah ranjau tersebut untuk meledakannya dari jarak aman? Masalahnya adalah biaya dan efisiensi. Torpedo modern berharga jutaan dolar per unitnya, dilengkapi pelacak sonar aktif dan pasif yang sangat rumit. Menembakkan torpedo senilai 2 juta dolar untuk menghancurkan ranjau berkarat senilai 5.000 dolar adalah kebangkrutan taktis. Musuh cukup menebar ribuan ranjau palsu untuk menguras logistik torpedo kita. Berbicara tentang ranjau palsu atau decoy, ini adalah taktik perang psikologis laut yang paling efektif. Mengapa tidak membedakan mana yang asli dan palsu dengan sonar? Ranjau palsu seringkali diisi dengan beton dan potongan besi tua agar memiliki tanda magnetik dan akustik yang identik dengan ranjau asli. Kapal penyapu ranjau harus menghabiskan waktu berminggu-minggu dengan hati-hati membersihkan area yang ternyata hanya berisi tong sampah berisi batu. Kembali ke strategi Iran di Selat Hormuz. Mengapa ancaman ranjau mereka begitu ditakuti meskipun teknologinya kuno? Jawabannya adalah taktik swarm atau gerombolan. Iran tidak mengandalkan 1 atau 2 ranjau canggih, melainkan ribuan ranjau kontak yang disebar menggunakan perahu kecil berkecepatan tinggi dalam waktu sangat singkat. Mengapa tidak mencegat perahu tersebut? Karena jumlah mereka terlalu banyak untuk dilacak oleh radar secara bersamaan. Selat Hormuz adalah choke point atau titik sempit geografis yang sangat krusial bagi aliran minyak dunia. Mengapa tidak memutar lewat jalur lain? Tidak ada jalur laut alternatif untuk mengeluarkan minyak dari Teluk Persia. Jika selat ini ditaburi ranjau, maka sepertiga pasokan minyak laut global akan terhenti seketika.
Kapal tanker raksasa yang tidak memiliki perlindungan lambung ganda militer akan menjadi mangsa empuk bagi ranjau yang melayang bebas. Bahkan jika ranjau tersebut tidak meledak, ancaman keberadaannya saja sudah cukup untuk menghancurkan ekonomi. Mengapa tidak tetap berlayar dengan hati-hati? Karena perusahaan asuransi maritim internasional akan langsung mencabut perlindungan atau menaikkan premi asuransi kapal tanker hingga ribuan persen jika memasuki perairan bermedan ranjau. Tanpa asuransi, tidak ada satupun perusahaan pelayaran sipil yang berani mempertaruhkan kapal bernilai triliunan rupiah. Mari kita kembali ke konsep pangkalan militer di dalam gunung berapi. Ada satu faktor kelelahan material yang sering dilupakan insinyur. Mengapa tidak memperkuat dinding terowongan dengan baja karbon kualitas tertinggi? Masalahnya terletak pada siklus pemuaian termal. Suhu di dalam gunung berapi berfluktuasi secara ekstrem, baja akan memuai saat panas dan menyusut saat dingin. Proses kembang kempis yang terjadi terus-menerus ini menyebabkan kelelahan logam. Kelelahan logam ini pada akhirnya akan membuat penyangga baja patah secara tiba-tiba tanpa peringatan. Fenomena mematikan lainnya adalah efek spaling. Saat bom penembus bunker meledak di permukaan gunung, gelombang kejutnya menjalar menembus batu padat. Mengapa tidak berlindung di balik dinding beton tebal? Gelombang kejut ini akan memantul di dinding bagian dalam terowongan, melepaskan bongkahan batu tajam berkecepatan peluru yang menyapu seisi ruangan. Dalam hal pengintaian, satelit seperti Jilin, satu yang berada di orbit rendah bumi juga memiliki musuh alami, gesekan atmosfer. Mengapa tidak membiarkan satelit berada di sana selamanya? Di orbit rendah, masih ada sisa-sisa molekul atmosfer tipis yang secara perlahan menciptakan tarikan atau drag pada satelit. Tanpa bahan bakar untuk melakukan manuver koreksi orbit secara berkala, satelit ini perlahan akan jatuh dan terbakar di atmosfer bumi. Selain itu ada ancaman sampah luar angkasa atau space debris. Mengapa tidak menghindar saja jika ada puing yang mendekat? Konstelasi satelit yang padat meningkatkan risiko tabrakan beruntun yang dikenal sebagai sindrom Kessler. Sebuah puing sebesar sekrup yang melayang dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam memiliki energi kinetik yang cukup untuk menghancurkan satelit observasi militer bernilai triliunan rupiah menjadi debu dalam sekejap mata. Karena satelit Jilin, satu terus mengawasi, militer di darat harus beradaptasi. Mengapa tidak menggunakan jaring kamuflase biasa untuk menyembunyikan tank dan peluncur rudal? Kamuflase visual biasa mungkin mengelabui mata manusia, tetapi satelit optik modern memotret dalam berbagai spektrum cahaya, termasuk inframerah dekat. Jaring kamuflase kain akan terlihat sangat mencolok dan kontras dengan suhu vegetasi alami di sekitarnya saat dilihat dari luar angkasa. Untuk mengelabui satelit ini, militer harus menggunakan kamuflase multispektral yang menyerap panas mesin dan menyebarkannya agar sesuai dengan suhu lingkungan sekitar. Mengapa tidak mematikan mesin saja agar dingin? Tank yang mesinnya dimatikan di tengah gurun memang sulit dideteksi secara termal, namun mereka menjadi target diam yang tidak bisa lari saat rudal presisi yang dipandu oleh sistem navigasi Beidou akhirnya datang menghantam posisi mereka. Berbicara mengenai bahan bakar tank tersebut, mari kita dalami proses desulfurisasi di kilang minyak. Mengapa tidak menggunakan bakteri pemakan sulfur saja? Ide biodesulfurisasi menggunakan bakteri memang sedang diteliti. Namun, bakteri bekerja sangat lambat dan sensitif terhadap perubahan suhu tangki. Untuk memenuhi kebutuhan jutaan barel bahan bakar militer per hari, reaksi kimia katalitik dengan hidrogen bertekanan tinggi masih menjadi satu-satunya cara. Proses industri ini membutuhkan gas hidrogen dalam jumlah yang masif. Mengapa tidak mengekstrak hidrogen dari air laut saja? Mengekstrak hidrogen dari air melalui elektrolisis memakan energi listrik yang sangat tidak masuk akal besarnya. Sebaliknya, kilang minyak memproduksi hidrogen mereka sendiri dengan cara memecah gas alam atau metana. Ini berarti produksi bahan bakar bersih sangat bergantung pada pasokan gas alam yang tidak boleh terputus sama sekali. Gas alam yang sama juga digunakan di pabrik pupuk kimia untuk membuat amonia. Mengapa tidak menyimpan stok amonia yang banyak untuk cadangan jika pabrik diserang? Menyimpan amonia cair murni dalam jumlah besar adalah risiko keamanan nasional yang fatal. Amonia cair sangat volatil dan harus disimpan dalam tangki bertekanan tinggi dengan pendinginan ekstrem. Jika tangki penyimpanan raksasa ini terkena pecahan peluru, bencananya akan sangat luar biasa,
Amonia yang terlepas ke udara akan berubah menjadi awan gas beracun yang menyapu kota terdekat, membakar paru-paru siapa saja yang menghirupnya. Lebih buruk lagi, amonia adalah bahan dasar pembuat amonium nitrat. Mengapa tidak dijauhkan dari pemukiman? Ledakan tragis di pelabuhan Beirut beberapa tahun lalu menunjukkan betapa mengerikannya daya hancur amonium nitrat jika tersulut api. Pabrik kimia militer dan sipil sama-sama menyimpan potensi bom atom konvensional. Ketergantungan agrikultur global pada pabrik kimia Timur Tengah adalah titik buta terbesar peradaban modern. Mengapa tidak mengembalikan tanah ke kondisi alami saja? Sejak revolusi hijau, populasi manusia membengkak hingga 8 miliar jiwa. Tanah alami tanpa asupan nitrogen sintetis hanya mampu memberi makan maksimal setengah dari populasi saat ini. Jika produksi pupuk berhenti besok, 4 miliar manusia akan menghadapi kelaparan sistemik yang tidak bisa dihindari. Dalam skenario perang asimetris, pangan berubah menjadi senjata penekan diplomasi yang paling ampuh. Mengapa tidak memblokade pelabuhan musuh saja? Menghancurkan pabrik pupuk musuh jauh lebih efektif daripada memblokade pelabuhan mereka. Blokade membutuhkan armada laut yang besar dan berisiko terkena ranjau laut, sementara rudal jelajah yang dipandu oleh navigasi Beidou dapat menghancurkan pabrik amonia dari jarak ratusan kilometer dengan presisi absolut. Disinilah semua elemen yang kita bahas saling bertabrakan membentuk lingkaran setan. Pabrik pupuk kimia membutuhkan gas alam yang dikirim menggunakan kapal tanker. Kapal tanker ini harus melewati selat sempit yang rawan ditebari ranjau laut analog yang tidak bisa dihack oleh robot. Mengapa tidak mengangkutnya lewat udara? Biaya menerbangkan jutaan ton gas alam dan pupuk cair menggunakan pesawat kargo militer akan membuat harga pangan menjadi mustahil dijangkau. Sementara itu, satelit optik Jilin satu terus memantau pergerakan kapal penyapu ranjau dari luar angkasa. Mengapa tidak menghancurkan satelitnya saja? Memulai perang luar angkasa dengan menembak jatuh satelit akan menciptakan puing-puing yang menghancurkan satelit navigasi kita sendiri. Kita terjebak dalam kondisi saling mengunci, di mana ranjau murah mengendalikan lautan dan satelit mahal mengendalikan daratan, namun keduanya bergantung pada bahan bakar yang sama. Dan di mana para komandan militer mengendalikan semua kekacauan ini? Mereka bersembunyi di dalam pangkalan bawah tanah di pegunungan vulkanik, menahan panas bumi dan ancaman gas beracun hanya agar tidak terdeteksi oleh kamera inframerah satelit musuh. Mengapa tidak bersembunyi di laut dalam menggunakan kapal selam? Karena lautan telah dipenuhi oleh ranjau akustik yang siap meledak mendengar suara baling-baling sekecil apapun. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Ini adalah realitas brutal dari teknik militer dan rekayasa geopolitik. Keterbatasan fisik material tidak bisa diatasi hanya dengan menulis kode perangkat lunak yang lebih baik. Mengapa tidak membuat AI yang lebih pintar? Seberapapun pintarnya sebuah kecerdasan buatan, ia tidak bisa mengubah fakta bahwa logam memicu sensor magnetik, tekanan air laut menghancurkan elektronik, dan sulfur secara kimiawi merusak katalis mesin pembakaran internal. Keunggulan teknologi analog dalam peperangan asimetris adalah pelajaran terpenting. Mengapa tidak membuang semua teknologi digital? Tentu tidak bisa. Presisi digital dibutuhkan untuk efisiensi logistik dan serangan jarak jauh. Namun, militer modern mulai menyadari bahwa mereka harus mempertahankan sistem cadangan mekanis murni. Kapal angkatan laut tercanggih pun masih membawa kompas magnetik konvensional dan peta kertas jika seluruh sistem satelit mereka lumpuh. Manusia seringkali memiliki ilusi bahwa dengan teknologi canggih, kita bisa mengendalikan alam dan medan perang sepenuhnya. Mengapa tidak percaya pada teknologi? Karena alam selalu memiliki cara untuk melawan balik. Lumpur di dasar laut membutakan kamera terbaik kita. Panas dari inti bumi menolak upaya kita untuk menggali terlalu dalam. Dan korosi air garam mengubah senjata, mematikan menjadi sampah terapung yang mengancam pembuatnya sendiri tanpa ampun. Biaya sebenarnya dari peperangan modern bukan hanya diukur dari harga rudal atau kapal induk yang tenggelam. Mengapa tidak menghitung kerugian ekonomi murni? Karena kerugian terbesarnya justru bersifat tidak langsung. Pabrik kimia yang hancur berarti jutaan hektar ladang gandum yang gagal panen. Sumur minyak yang terhenti akibat blokade ranjau berarti tidak ada bahan bakar untuk traktor pertanian. Perang modern adalah mesin penghancur rantai pasokan. Pada akhirnya, beban terberat seringkali jatuh pada teknologi yang paling sederhana dan orang-orang yang mengoperasikannya. Mengapa tidak menyerahkan semua pada mesin? Karena ketika robot bawa air canggih seharga miliaran rupiah gagal dan meledakkan dirinya sendiri,
Tugas membersihkan ranjau mematikan tersebut kembali ke pundak para pelaut di atas kapal kayu tua yang rapuh, menarik kabel magnetik palsu di tengah lautan yang gelap dan penuh jebakan maut. Mereka mempertaruhkan nyawa bukan dengan menembakkan rudal atau mengendalikan drone dari ruangan ber-AC, melainkan dengan berlayar lambat di atas ladang bom tak kasat mata. Mengapa tidak memberikan mereka kapal pelindung baja? Karena baja justru akan membunuh mereka lebih cepat. Keberanian mereka di atas kapal kayu itulah yang memastikan jalur perdagangan global tetap terbuka, minyak tetap mengalir, dan pupuk tetap sampai ke ladang-ladang pertanian dunia. Inilah esensi murni dari perang asimetris. Sebuah negara tidak perlu memiliki satelit Jilin, satu atau sistem navigasi Beidou untuk melumpuhkan armada negara adidaya. Mengapa tidak membuat senjata canggih? Karena seonggok besi tua berisi bahan peledak dan saklar analog, seharga beberapa ribu dolar sudah cukup untuk menciptakan kekacauan logistik global, asalkan diletakkan di titik sempit yang tepat di dasar laut, tempat di mana hukum fisika tidak memihak pada robot canggih. Kita telah membangun peradaban yang sangat kompleks dan saling bergantung, mengapa tidak menyederhanakannya kembali? Kompleksitas membawa efisiensi, pupuk kimia memberi makan miliaran orang, dan satelit memberikan navigasi presisi. Namun kompleksitas juga melahirkan kerapuhan yang luar biasa. Hilangkan komponen kecil seperti fasilitas pemisah sulfur di kilang minyak dan seluruh mesin perang modern yang mengandalkan bahan bakar jet bersih akan mogok massal secara bersamaan. Masa depan konflik militer tidak hanya akan ditentukan oleh siapa yang memiliki rudal hipersonik tercepat atau jet tempur siluman terbaik. Mengapa tidak fokus pada senjata serang saja? Karena pertahanan infrastruktur sipil dan logistik industri kini jauh lebih krusial. Perang masa depan adalah perang untuk melindungi pabrik amonia, menjaga rute kapal tanker, dan membersihkan ranjau analog dari dasar laut sebelum rantai pasokan global hancur berkeping-keping. Dan jangan lupakan realitas geologis yang membatasi ambisi manusia. Mengapa tidak membangun benteng yang benar-benar tak tertembus? Karena bumi itu sendiri adalah sistem yang dinamis dan berbahaya. Gunung berapi yang menawarkan perlindungan dari bom udara justru mengancam dengan suhu magma dan gas beracun. Kita tidak bisa menaklukkan alam, insinyur militer terbaik pun hanya bisa mencoba bernegosiasi dengan hukum fisika dan termodinamika yang absolut. Bahkan ruang angkasa yang tampak hampa pun memiliki batasannya. Mengapa tidak memenuhi orbit dengan satelit mata-mata? Ancaman sindrom Kessler dan badai matahari ekstrem selalu mengintai. Sebuah jilatan api matahari yang kuat dapat menggoreng sirkuit elektronik satelit Beidou dan Jilin, satu secara bersamaan, mengembalikan taktik navigasi militer modern ke era Perang Dunia Kedua dalam hitungan menit, di mana kompas, fisik, dan peta kertas kembali menjadi raja di medan perang. Jadi, setiap kali kamu melihat sebuah masalah dan bertanya, mengapa tidak pakai robot saja? Ingatlah bahwa di dunia nyata, setiap solusi teknologi selalu membawa kelemahan baru. Mengirim robot canggih ke laut dalam sama dengan mengirim suar elektromagnetik ke arah bom magnetik. Membangun pangkalan di gunung berapi sama dengan membuat oven raksasa untuk pasukan sendiri. Jawaban dari mengapa tidak selalu tersembunyi di balik detail teknis yang mematikan. Momen ketegangan tertinggi selalu terjadi di titik pertemuan antara teknologi super canggih dan jebakan analog kuno. Bayangkan, sebuah robot ROV bernilai puluhan miliar rupiah, dilengkapi kamera resolusi 4K dan lengan manipulator presisi bedah, perlahan mendekati ranjau berkarat era Perang Dingin. Niatnya adalah menjinakkan bom tersebut, namun ironisnya, ia memancarkan sinyal elektromagnetik dari motornya sendiri yang justru mengaktifkan pemicu ledakan ranjau tersebut. Ledakan bawah air yang teredam itu menghancurkan inovasi mutakhir manusia menjadi kepingan logam tak berguna dalam sepersekian detik. Air laut kembali tenang dan lumpur kembali mengendap seolah tidak terjadi apa-apa. Ranjau laut murah itu telah melakukan tugasnya dengan sempurna, tanpa perlu pembaruan perangkat lunak, tanpa perlu koneksi internet, dan tanpa perlu kecerdasan buatan. Ia hanya mengandalkan hukum fisika magnetisme dasar yang tidak pernah gagal. Dari studi kasus ranjau laut, satelit militer, pangkalan vulkanik, hingga pabrik pupuk kimia, kita belajar bahwa teknologi perang adalah sebuah seni kompromi. Kita mengorbankan keamanan elektronik demi daya tembus fisik, atau mengorbankan ketahanan pangan demi kemenangan taktis sesaat. Tidak ada senjata yang sempurna, tidak ada pertahanan yang absolut, dan tidak ada sistem digital yang kebal terhadap realitas keras dari lingkungan alam analog di planet ini.
Itulah analisis mendalam kita mengenai keterbatasan rekayasa militer dan efek domino peperangan asimetris. Jika kamu suka dengan bedah teknologi persenjataan dan sains di balik fenomena konflik global seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten militer mendalam setiap minggunya dari channel kita. Kita akan terus membongkar mitos teknologi dengan pertanyaan sederhana namun mematikan, mengapa tidak? Sekarang giliran kamu. Komen di bawah. Apa ide gilamu untuk menjinakkan ranjau laut bersensor magnetik ini dengan aman? Apakah kamu punya konsep desain robot tanpa motor listrik? Atau mungkin ide kamu lebih gila dari sekadar menggunakan kapal penyapu ranjau dari kayu? Share video ini ke temanmu yang suka nanya kenapa nggak pakai robot aja. Like video ini kalau kamu respect dengan tugas berat kapal penyapu ranjau. Saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Sampai jumpa.